Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Seperti saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi kita pada hari ini. Dan tujuannya yaitu mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira nih kelas mana yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi nanti? Ya, kebetulan rencananya saya sudah pikirkan kemarin mau di kelas 6 saja karena saya mengambilnya di kelas 6 biar lebih baik. Jadi kapan kita akan melaksanakannya Bu? Rencana besok Sabtu Ibu tanggal 27 Juli 2024. Sepakat ya Bu, kita akan melaksanakan kegiatan observasi pada tanggal 27 Juli 2024 hari Sabtu nanti. Baik Bu, lalu apa sih tujuan yang ingin Bu Fitri capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya itu yang pertama anak-anak aktif berpendapat Bu, berani menyampaikan suara atau aspirasinya mereka. Yang kedua, kegiatan untuk mengaktifkan siswa tersebut itu nanti pakai diskusi kelompok. Ketika berdiskusi nanti anak dikasih dikasih masalah kemudian didiskusikan yang nantinya akan dipresentasikan dari hasil diskusi mereka. Otomatis nanti kalau sudah presentasi kita akan bisa melihat juga tanggapan dari siswa-siswa atau teman-teman lainnya. Baik Bu, jadi bagaimana kira-kira nanti yang bisa saya amati Bu? Bagian yang bisa Ibu amati itu adalah ketika proses diskusi kelompoknya berjalan. Jadi nanti Ibu bisa mengamati tiap-tiap kelompok, kemudian keaktifan mereka dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian langsung presentasi Bu. Jadi biar mereka membagi tugas presentasinya itu biar adil. Ya, berarti nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu itu mampu berperan aktif dalam kegiatan diskusi dan murid tersebut bisa menyampaikan pendapat atau tanggapannya kepada kelompok lain supaya aktif begitu ya. Biasanya kan kalau diskusi kelompok nanti kesannya biasanya yang aktif itu aja Ibu. Nah, strateginya itu yang pertama saya buat kelasnya itu menyenangkan dulu, terus nyaman. Setelah itu membagi kelompok, terus nanti saya juga akan menerapkan mungkin strategi salah bukan masalah, karena biar anak itu berani berpendapat dulu. Saya tidak akan menekankan pendapat ini salah, pendapat yang betul seperti ini, tidak, tapi semua saya tampung pendapatnya dari masing-masing siswa. Itu Bu strateginya Bu. Nah, lalu harapan Ibu apa nih setelah kita melakukan obrolan tentang kegiatan praobservasi ini? Harapan saya pastinya anak-anak sudah berani berpendapat secara aktif, dan tidak hanya anak tertentu saja. Kemudian yang kedua, anak berani mengemukakan pendapatnya ketika sudah presentasi. Maksudnya memberikan tanggapan ketika ada presentasi. Kemudian pas di diskusi juga semuanya diharapkan bisa aktif. Baik Bu Fitri, mungkin itu saja obrolan kita pada kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti ketika kegiatan observasi pada supervisi bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih Bu bantuan dan bimbingannya Ibu Ari. Sama-sama Bu Fitri. Ya.
kemudian masuk dengan berbaris dulu. Nah, silakan kita berdiri saja. Berdirinya sikap sempurna. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Terima kasih. Dengan kalian melafalkan Pancasila sesuai dengan pembelajaran yang akan Bu Fitri sampaikan pagi hari ini, yaitu materi tentang Pancasila. Padahal setiap hari sudah dibudayakan untuk membaca Pancasila ya anak-anak. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang sejarahnya atau sejarah singkat lahirnya Pancasila. Kira-kira masih ada yang ingat tidak dengan sejarahnya? Mungkin dari kapan sih lahirnya Pancasila? 1 Juni 1945. Oke, 1 Juni. Sekarang kita kalau mau Bu Fitri bertanya terus mau menjawab, boleh dengan tunjuk tangan dulu, gitu ya. 1 Juni 1945. Terus rumusan Pancasila yang pertama atau di sidang BPUPKI itu pada tanggal berapa? Cek kelingan kurang. 29 apa? Mei ya, 29 Mei 1945 atau 3 hari sebelum tanggal 1-nya ya. Ya, di situ adalah perumusan. 3 hari perumusan itu ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasilanya. Kira-kira siapa saja? Noval. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno. Iya, ada 3 tokoh. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Nah, Bu Fitri harapkan kalian dengan sejarah singkatnya itu bisa paham. Kemudian kemarin menunjukkan bahwa pentingnya kedudukan Pancasila di Indonesia itu ada berapa kedudukannya? 5. Iya, ada 5. Belum Bu Fitri hapus ya di sini ya. Yang pertama yaitu sebagai negara. Nah, karena perumusannya dibuat sebelum 1 Juni 1945. Kondisinya Indonesia sedang apa? Sedang dijajah atau belum merdeka. Baru berusaha mau merdeka. Juni mau ke Agustus, kita kan merdekanya tanggal 17 Agustus. Nah, itu 2 bulan sebelum kemerdekaan. Terus di sini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Di sini adalah pandangan hidup itu adalah nilai-nilainya. Pancasila itu terdiri dari ada 2 kata penggalan. Pancasila dari panca dan sila. Panca itu kemarin apa? 5. Sila itu asas ya atau nilai. Nah, asas yang kita percayai, asas yang kita anut. Nah, di sini pandangan hidup itu berarti nilai-nilai yang ada di Pancasila yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kedudukan yang kedua yaitu sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa itu kalau di buku sebentar sama nilai yang dicita-citakan. Nah, wis ono
ono 5 nilai atau 5 sila. Nah itu tuh sebenarnya lego merumuskan itu atas dasar harapan dan cita-cita kedepannya masyarakat Indonesia ini ben merdeka. Wujudnya adalah 5 sila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, betul? Berarti semua rakyat Indonesia itu boleh berketuhanan. Di Indonesia diakui ada berapa agama? 6 ya. Ada apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu ya. Berarti ada 6. Boleh semuanya menetap tinggal di Indonesia. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu berarti adalah kesamaan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Zaman dulu antara anak laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedakan. Sing dimuliakan itu anak laki-laki. Nah, sementara yang anak perempuan dulu belum boleh bersekolah. Tapi karena ada tokoh pahlawan kita, siapa yang R.A. Kartini, ya betul. R.A. Kartini itu termasuk berjasa untuk kaum wanita. Jadi kita sampai sekarang boleh sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sama kayak laki-laki. Pekerjaan kita juga boleh sama. Misalkan sekarang ojek online, pernah tidak menemui drivernya yang putri atau perempuan? Belum pernah. Bu Fitri pernah, jujur sudah pernah. Jadi sonyetir. Waktu itu Bu Fitri pesennya yang mobil. Itu ternyata ada. Terus Bu Fitri kemarin lihat juga, atau kalian mungkin pernah melihat juga, kuli bangunan. Itu apakah semua pekerjaannya dilakukan oleh laki-laki? Tidak ya. Sekarang perempuan juga bekerja, membantu. Nah itu kesamaan harkat dan martabat itu sila yang kedua. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini diharapkan kalian saling bersatu dan cinta tanah air, tidak mudah tergoyahkan oleh budaya-budaya dari asing. Kita bangsa Indonesia itu sifatnya itu terbuka. Terbuka itu dalam artian ada budaya dari luar itu diterima, tapi tidak langsung diterapkan. Dipilih-pilih. Oh, sing sesuai karo apa jenis Pancasila nih, Bon. Kita tuh yang mana sih? Nah, kita pakai. Kalau yang tidak sesuai yo, kita baru pakai. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini diartikan adalah rakyat Indonesia itu kan pastinya berbeda-beda. Dari keberagaman, dari ada yang kulitnya sawo, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya ikal, rambutnya lurus, itu kan kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Dan memutuskan itu harus ada sila keempat, yaitu saling bermusyawarah, menyampaikan pendapatnya. Kalau misalkan sudah, nah itu bisa menyelesaikan masalah
satu kelompok itu 2 kurang. Kalian silahkan memilih teman sendiri yang menurut kalian itu nyaman untuk dijadikan kelompok. Kemudian Bu Fitri nanti akan memberikan sebuah ringkasan makna lambang Pancasila. Kalau kemarin kita juga sudah belajar lambang itu dari apa. Nah, di sini sudah ada sila pertama gambar bintang, sila kedua gambar rantai. Di sini sudah ada maknanya. Nanti di sini dari makna ini kamu bisa cari nilai penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini apa sih? Misalkan sila pertama. Contoh ya ini. Sila pertama maknanya adalah cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia atau luwih gampangnya itu kita urusannya sama Tuhan. Berarti kita urusannya sama Tuhan, kegiatan yang kita lakukan itu beribadah. Selain kepada Tuhan juga ada kepada manusia dan kepada alam. Kalian bisa nanti menemukan di dalam kegiatan sehari-hari. Berarti contohnya beribadah kepada Tuhan, berarti penerapan di sila pertama. Kalau nanti dicari penerapannya itu dikasih poin-poin paling banyak. Maksudnya kamu bisa mencari itu cuma 3 atau 4 boleh. Nanti di peta konsep ini kalian diskusikan dengan teman kelompok. Terus tuliskan misalkan sila pertama penerapannya kamu menemukannya 3, ya wes tuliskan 3 di sini. Sila kedua itu kamu ketemunya 3 juga, tuliskan itu ya. Paham apa benar ini? Ya, kan diusahakan lebih dari 1 karena kan ada 2 anak yang berdiskusi. Kalau berarti kan bisa menemukan lebih dari 1 itu ya. Oke, Mas Amri boleh kembali ke kelasnya sebentar kasih di kelas 3. Oke. Dimaklumi ya anak-anak karena di SD kita ada teman khusus. Teman khususnya itu ada di kelas 3 tapi memang dia punya kebutuhan khususnya hiperaktif, jadi suka main ke kelas-kelas lain. Udah bisa tertuliskan sekarang kita kasih waktu kalian buat kelompok. Kelompoknya 2 orang. Terus mejanya langsung digeserkan. Kalau yang
B. Berdoa kepada Tuhan. Sila kedua. A. Semua orang tidak bisa mengetahui Tuhan Allah. B. Jaga beliau.
Lagi maju. Gila. Oh, ini Luna ini maju. Oke. Kita kasih semangat untuk kelompoknya Luna dan Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi buat judulnya Tasila. Dalam persilakan Islam, pas hari-hari Islam utama dan ibadah sesuai agamanya. Tidak boleh orang lain menghargai orang yang sedang beribadah. Kita tidak dapat menceritakan orang lain. Saling membantu sesama orang. Sila ketiga, bergotong royong bersama-sama. Toleransi sama iman. Cinta tanah air. Pelajari pendapat lain. Berdiskusi soal musyawarah. Mendengarkan orang yang kembali. Sila kelima, berbagi sesama manusia. Bagaimana sikap dan menjadi sesuatu yang diinginkan. Oke, masing-masing dari sila yang disampaikan di kelompoknya Aziza dan Rona itu ada 3 poin. Jadi sila 1 ada 3 poin, sila kedua 3 poin. Perbedaannya lebih banyak ya dari kelompok pertama tadi. Dan Bu Fitri lihat, kita dengarkan itu semuanya sudah hampir betul. Mungkin Bu Fitri kasih tambahan untuk sila yang kelima. Tadi yang Bu Fitri maksudkan contoh misalkan Bu Fitri membuat bros, terus kalian ingin meniru tapi dengan cara memodifikasi, nah itu boleh. Itu adalah penerapan sila Pancasila yang kelima dengan kata-katanya seperti ini: menghargai hasil karya orang lain. Itu ya. Contoh hasil karya misalkan Ismail bisa membuat sepeda atau mobil-mobilan dari plastik bekas. Hasilnya itu ya berarti ojo yoki kok bani ora bener. Nah, ojo di karena itu hasil karyanya Ismail. Berarti menghargai hasil karya orang lain juga termasuk penerapan Pancasila yang kelima. Terus betul tadi menabung itu juga termasuk penerapan sila Pancasila yang kelima karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna di dalam sila kelima itu kalian harus mencukupi atau menggambarkan kebutuhan dasar manusia sandang pangan papan. Dan sandang pangan papan itu tercukupi, kita harus gaya hidupnya itu berhemat. Hematnya belajar piye? Rajin menabung. Itu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok Aziza dan Rona. Silakan duduk. Kemudian Bu Fitri kasih evaluasi pembelajaran untuk hari ini ya. Evaluasi itu adalah Bu Fitri melakukan pengamatan tadi ketika kalian mengerjakan. Dari masing-masing kelompok itu semuanya sudah aktif memberikan sarannya, memberikan pendapatnya. Bahkan kalian mengerjakannya itu berganti-gantian. Contoh tadi Bu Fitri dan Arjuna dan Angga gantian. Tak isi sila pertama, terus sila kedua ganti Arjuna. Nah itu adalah namanya diskusi atau kerja kelompok. Semua orang boleh berpendapat dan dicurahkan di dalam lembar mind map tadi. Keaktifannya kalian sudah terlihat melalui tulisan kalian dalam mind map, itu ya. Kemudian keaktifannya kalian juga tidak terlihat ketika kalian masih bingung dalam menjawab tugasnya dari Bu Fitri. Itu kalian bertanya dengan cara mengacungkan tangan, gitu loh. Kemudian kalian juga
Tepuk salut kan, jempol kanan, salut salut, salut salut, salut, gitu ya. Oke, kita praktekkan. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Nanti ini dikumpulkan, kemudian Bu Fitri kasih nilai. Setelah itu Bu Fitri akan berikan kalian penjelasan untuk materi pembelajaran esok hari. Besok kan hari Minggu kalian libur, hari Senin kita jadwalnya setelah upacara nanti kalian seni ya, seni rupa. Yang bertugas upacara itu masih kelas 6 dulu karena belum ada pergantian untuk kelas 5-nya. Nggak apa-apa nanti kelas 6 dulu. Nanti akan ada waktunya kelas 6 cuti ya. Ini nggak dari tugas. Oke, kegiatan pembelajaran bisa ditutup dengan berdoa dipimpin oleh Kak Juga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Tadi Bu Fitri sudah melakukan kegiatan observasi. Namun sebelumnya Bu Fitri tetap sehat kan Bu? Alhamdulillah Bu, baik luar biasa. Bagaimana dengan Bu Ari? Ya, saya juga alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana sih perasaan Bu Fitri saat ini setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah lega, terus senang juga, jadi agak sedikit introspeksi diri juga Bu. Tadi prosesnya berjalan dengan apa yang sudah Ibu rencanakan gitu? Alhamdulillah, hampir sebagian berjalan sesuai rencana dan lancar. Alhamdulillah, berarti tadi hal-hal apa saja yang membuat Bu Fitri merasa puas atau tidak puas dari kegiatan pembelajaran yang sudah tadi dilaksanakan? Yang membuat saya itu merasa puas, yang pertama anak-anak keaktifan dalam mengemukakan pendapat itu bertambah. Kemudian saat berdiskusi mereka juga bisa saling menghargai dan menghormati pendapat dari temannya. Setelah itu saat presentasi juga anak-anak berani mengemukakan pendapat yang berbeda, maksudnya menanggapi. Jadi diskusinya itu ramai, presentasinya juga ramai. Alhamdulillah. Terus yang tidak saya atau yang kurang saya merasa puas itu yang pertama masih ada beberapa anak yang dia bermain atau masih bercanda dengan temannya itu belum fokus sama diskusinya sendiri. Nah, mungkin juga itu karena gaya belajarnya anak-anak kan berbeda nih Bu. Nah, itu. Dari pengamatan Bu Fitri tadi ya, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa-siswanya Bu Fitri itu? Untuk ketercapaian kompetensi siswanya itu karena tadi hanya ditampilkan cukupnya itu presentasi, jadi kemampuan presentasinya alhamdulillah sudah bertambah. Terus ketercapaian di materinya juga semuanya sudah alhamdulillah baik. Cuma di sini kekurangannya itu memang saya belum memberikan asesmen sumatifnya Bu.
Ya, baik. Berarti apa sih tadi yang menjadi kesulitan siswa selama pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fitri? Ya, selama saya berkeliling mengamati, mengobservasi dari diskusi kelompok satu ke kelompok lainnya itu, anak-anak saya berikan peta konsep atau mind map. Nah, di situ hanya tertera gambar dari lambang sila Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Mungkin anak-anak di situ merasa kurang paham karena hanya ditampilkan gambar saja, Bu. Nah, di sini saya juga jadi berpikir, berarti di sini saya kurang dalam memberikan alat peraga. Oh, jadi dapat disimpulkan kesulitannya Bu Fitri itu apa? Kesimpulannya mungkin kurangnya alat peraga untuk siswa. Nah, apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk menjadikan sebuah alternatif mengatasi solusi kesulitan tadi yang Bu Fitri sebutkan? Oh, ya. Mungkin yang pertama yaitu saya akan menerapkan atau merancang RPP yang berdiferensiasi dulu, Bu. Terus yang sesuai dengan gaya belajarnya siswa, jadi nanti tugasnya akan sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua pastinya akan membuat alat peraga mungkin atau menampilkan melalui media video itu. Jadi hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Hal yang saya dapatkan yang pertama yaitu berarti saya tahu kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian di sini juga saya menemukan kekurangan saya. Jadi saya tahu kelebihan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran serta menemukan solusinya, Bu. Ya, baik. Berarti Ibu bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan selama melakukan proses pembelajaran dan bisa menemukan solusinya. Ya. Lalu apa nih yang akan Bu Fitri lakukan untuk pertemuan berikutnya? Pastinya saya akan belajar lagi lebih khusus tentang RPP berdiferensiasi. Kemudian nantinya akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan melalui media pembelajaran video dan alat peraga. Jadi anak-anak lebih kontekstual. Baik Bu, saya rasa cukup mungkin itu dulu. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan di pertemuan berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Fitri atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga kita bisa ngobrol seperti ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya.